tumbuhan turi atau Sesbania grandiflora yang merupakan salah satu tanaman yang sering dimanfaatkan sebagai pakan ternak karena kandungan nutrisinya yang cukup baik dan mudah untuk dibudidayakan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang tumbuhan turi sebagai pakan ternak. Yang pertama, kandungan nutrisi pada tumbuhan turi di mana bagian daun dan bunganya memiliki kandungan protein yang tinggi sehingga sangat baik untuk mendukung pertumbuhan ternak. Daun turi mengandung protein kasar yang berkisar antara 20-30% tergantung kondisi tanaman dan lingkungannya. Zat kasarnya rendah sehingga mudah dicerna oleh ternak. Vitamin dan mineral yang terkandung dalam tumbuhan turi yaitu vitamin A, C, dan berbagai mineral seperti kalsium dan fosfor yang mendukung kesehatan ternak. Adapun manfaat tumbuhan turi untuk ternak yang pertama adalah meningkatkan produksi susu. Protein yang tinggi dalam daun turi membantu meningkatkan produksi susu pada ternak perah. Sebagai sumber energi pada ternak, di mana kandungan nutrisi pada daun turi mendukung kebutuhan energi ternak. Yang ketiga adalah pemeliharaan kesehatan ternak. Daun turi memiliki sifat antimikroba alami yang dapat membantu meningkatkan daya tahan tubuh ternak. Lalu, cara pengolahan tumbuhan turi sebagai pakan ada beberapa. Daun turi biasanya diberikan dalam bentuk segar, tapi bisa diolah juga menjadi yang pertama seperti daun segar, di mana daun dan ranting yang mudah diberikan langsung kepada ternak. Yang kedua adalah silase, di mana daun turi dicampur dengan bahan hijauan lain untuk meningkatkan nilai gizi. Lalu yang ketiga, daun turi dijadikan sebagai pakan campuran, yaitu daun turi dicampur dengan pakan lain untuk menyeimbangkan nutrisi pada ternak. Lalu adapun keunggulan tumbuhan turi sebagai pakan ternak yaitu yang pertama, di mana turi mudah dibudidayakan dan dapat tumbuh di berbagai jenis tanah. Lalu tumbuhan turi tahan terhadap kekeringan. Lalu yang ketiga adalah tumbuhan turi dapat meningkatkan kesuburan tanah, di mana tumbuhan turi mampu mengikat nitrogen dari udara sehingga bermanfaat untuk lahan pertanian. Meskipun tumbuhan turi memiliki banyak manfaat, namun penggunaannya perlu dibatasi karena daun turi mengandung senyawa antinutrisi seperti saponin dan tanin dalam kadar rendah. Oleh karena itu, pemberiannya perlu diimbangi dengan pakan lain agar ternak tetap mendapatkan nutrisi yang optimal. Dengan pemanfaatan yang tepat, tumbuhan turi dapat menjadi solusi ekonomis dan berkelanjutan untuk penyediaan pakan ternak, terutama di wilayah dengan sumber daya pakan yang terbatas. Sebelum kita mengetahui tahapan dalam perkecambahan, kita perlu tahu apa sih itu perkecambahan. Perkecambahan adalah tahap awal pertumbuhan tanaman, khususnya tanaman berbiji, di mana embrio di dalam biji berkembang menjadi tumbuhan muda, dan perkecambahan pada biji turi sendiri adalah proses di mana biji mulai tumbuh dan berkembang menjadi tanaman baru. Selain itu, ada faktor yang mempengaruhi perkecambahan. Faktor perkecambahan dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi pematangan fisiologis, ukuran, dormansi, dan inhibitor. Sedangkan faktor eksternal termasuk dalam namun tidak terbatas pada ketersediaan air, suhu, kondisi media, oksigen, dan cahaya. Nah, proses perkecambahan pada biji turi. Di hari pertama dan kedua, biji turi belum tumbuh. Biji masih tertanam di dalam tanah tanpa mengeluarkan kecambah. Kita bisa lihat di hari ketiga, biji sudah berkecambah dengan munculnya sedikit kecambah pada permukaan tanah. Di hari keempat dan kelima, kecambah sudah mulai tumbuh meninggi. Dan di hari ke-6 sampai ke-7, kecambah sudah mengeluarkan daun, biji turi sudah tumbuh dengan baik. Biji turi mengalami tipe percambahan ipegial. Dalam perkecambahan ipegial, kotiledon dan daun lembaga terangkat ke atas permukaan tanah karena pertumbuhan hipokotil yang memanjang. Proses ini menyebabkan kotiledon muncul di atas tanah dan berfungsi sebagai fotosintesis sementara bagi tanaman muda.